Ini aku mau jual karena aku lagi butuh duit. Nah ini mbak, ini masker second dari turun-temurun keluarga aku. Aku jual rugi aja 15 juta. Masker berapa? Bentar mbak, bentar. Ini aku lagi ada ini apa? Nyobain ini ilmu. Cincang keling manuk cincang cilepeng, cincang keling manuk cincang cilepeng. Lah ini kelihatan malah makin jijik mbak. Yang benar ini ilmu hipnotis. Caranya gimana hipnotis? Oke, gue coba nih ya. Tarik napas dalam-dalam. Oke, pandangan lurus ke depan. Teriak yang kencang. Heal. Aku juga punya teman loh mbak, namanya Amalia juga. Iya, itu kan Amalianya cuma teman. Kalau ini kan Amalia calon istri. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Udah lama banget kita nggak bikin prank taksi online sholawat ya. Karena banyak yang nanya aku gini, Usaldi kemana aja nih kok nggak bikin prank nih? Channel YouTube-nya kok sepi sekali. Ya karena aku pengen nikmatin hidup lah guys. Masa aku bikin video terus hidupnya? Aku juga kan pengen jalan-jalan, pengen liburan. Ya biar duit aku kepake gitu. Sombong banget. Enggak sih, jadi emang belakangan ini aku banyak sibuk di majelis-majelis, itu juga memang jalan-jalan beneran gitu. Jadi banyak menghabiskan waktu untuk keluarga. Jadi nggak terlalu sibuk pada konten gitu. Oke teman-teman, seperti biasanya nanti kita akan mencari target-target yang fresh, yang cantik, yang baik, yang enak diajak ngobrolnya, yang siap rumah tangga sama aku. Wah, apaan sih? Pokoknya nanti kita akan mencari target yang sesuai keinginan penonton. Pokoknya aku tahu banget lah sifat-sifat dan akhlak penonton aku ya, yang memang suara-suaranya itu butuh melihat yang seger-seger ya. Oke teman-teman semua, di Instagram kemarin banyak yang nanya sama aku di DM ya. Mereka nanya kayak gini, Usaldi, kalau kita mau sholat kan kita harus bersuci atau kita harus berwudu nih. Nah, misalkan nih anak-anak kosan biasanya nih, misalkan di dalam rumah kita tuh mati air. Nah, kita harus gimana? Apa kita langsung tayamum aja? Atau gimana? Atau ada air-air lain yang bisa kita pakai untuk bersuci? Nah, teman-teman, di sini aku mau sedikit menjawab dari apa yang aku tahu ya. Mudah-mudahan ini nggak salah. Jadi, air suci atau air yang kita gunakan untuk berwudu itu harus air suci mensucikan ya, nggak cuma hanya air suci aja. Nah, air suci mensucikan ini ada beberapa macam jenis atau beberapa macam contoh. Tapi pada hakikatnya air suci mensucikan itu adalah air yang turun dari langit dan juga keluar dari bumi teman-teman. Tapi dia tidak boleh terkontaminasi dengan zat yang lain. Nah, salah satunya kalau kita tahu itu air hujan ya. Air hujan nih, kalau lagi hujan kalian terus mati air, itu kalian boleh berwudu sama air hujan, atau kalian tampung air hujannya, kalian pakai wudu, itu boleh teman-teman. Selama air hujan itu tidak tercampur lagi dengan zat-zat lain yang mengotori atau merubah rasa dan warna dari air tersebut. Yang kedua adalah air laut. Nih, kalau kalian lagi di laut, misalkan persediaan air habis, ya udah nggak usah repot-repot, kalian ambil aja air laut untuk dipakai wudu atau untuk dipakai mandi. Bahkan mandi besar itu boleh di laut ya, karena laut itu adalah air suci mensucikan. Ada yang nanya ke aku, Usaldi, air laut kan asin, emang boleh kan beda rasa? Ya, siapa yang ngasinin? Itu kan memang sudah dari sananya asin, bukan memang dicampur dengan garam dan lain-lain. Enggak teman-teman ya. Jadi air laut juga termasuk air suci mensucikan. Bahkan bangkai yang ada di dalam air laut itu halal dimakan teman-teman. Nah, kalau kita tahu, kita makan bangkai ikan laut aja itu diperbolehkan dan halal dan nggak haram ya teman-teman. Kecuali hewan-hewan buas yang mungkin harus dihindari seperti ikan hiu atau buaya gitu ya. Kalau buaya nggak mungkin di laut ya. Yang ketiga adalah air sungai. Nah, gini teman-teman, air sungai itu kan asalnya juga dari air laut ya. Jadi
itu termasuk dari air yang suci mensucikan juga, selama air sungainya itu tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain seperti limbah pabrik, limbah ya bukan limbat nih, limbah pabrik atau zat-zat perasa yang mungkin mencemari dari sungai tersebut. Selama air sungainya itu masih bersih dan kuotanya masih banyak banget, itu boleh dipakai bersuci. Yang keempat adalah air sumur. Nah, kalau air sumur ini kan adalah air yang keluar dari bumi, jadi boleh kita memakainya untuk bersuci ya. Yang kelima adalah air yang bersumber dari mata air. Nah gitu, air yang bersumber dari mata air. Jadi ya sama kayak tadi, air tanah yang kita gali, kita bor, lalu airnya keluar, maka itu boleh dipakai untuk bersuci. Seperti kalau kita tahu air zam-zam ya, itu juga air yang keluar dari mata air. Yang keenam adalah air es atau salju nih, buat teman-teman yang ada di kutub utara atau lagi negara-negara yang memang turun salju, itu salju itu boleh teman-teman dipakai untuk bersuci ya. Jadi kalau misalnya kesulitan air nih, airnya mati, lagi musim salju, ya maka kalian boleh memakai salju untuk bersuci. Yang ketujuh adalah air embun. Nah, ini buat teman-teman yang suka naik gunung. Biasanya kalau kita naik gunung tuh persediaan airnya kurang. Ketika mau nyari air susah karena sudah di atas banget. Nah, ini kita boleh berwudu atau bersuci dengan menggunakan air embun ya. Toharohnya dengan air embun itu boleh ya teman-teman. Jadi nggak mesti pakai air doang, pakai embun. Ketika pagi-pagi mau sholat subuh langsung ambil embun untuk berwudu, itu boleh. Oke, itu aja sharing yang singkat. Mudah-mudahan ini jadi manfaat buat teman-teman semua, sehingga nggak terlalu kaku bahwa berwudu harus hanya dengan air doang. Ini sebelum kita mencapai bertayamum dan tidak ada stok air, kita bisa nyari air-air yang tadi aku sebutin itu ya. Mudah-mudahan sharing ini bisa manfaat. Kita akan langsung ke video prank ya. Cekicus. Oke teman-teman semua, nih karena aku sudah cukup lama nggak bikin prank taksi online ini, jadi naluri kebucinannya, kegombalannya harus dilatih dulu. Nonton Via Valen bikin aku nggak pernah males. Padahal WA-nya online tapi chat aku nggak dibales. Dan itu sebagian dari jokes yang aku pakai untuk berlatih ya. Oke teman-teman semua, kita udah sampai di titik jemputnya nih. Kita masih nunggu si penumpangnya, mudah-mudahan orangnya cantik dan istimewa ya. Ini kayaknya udah datang nih kalau dari penampakannya. Oke, kita jemput aja guys. A few moments later. Mbak Amel. Iya, silakan Mbak. Iya lupa. Ini kayaknya belum bisa dipakai Mbak. Tadi tuh ada penumpang aku, dia tuh numpahin ini minyak pelet. Jadi Mbak duduk di depan aja daripada terkena pelet gawat. Beneran, di depan lu nggak apa-apa ya? Sementara ini mau aku bersihin dulu soalnya. Silakan Mbak. Aduh maaf nih ya. Jadi di depan. Oke. Oh ya Mbak, kalau di taksi online aku nih, sebelum kita berangkat, aku biasanya ngajak penumpang aku buat baca doa dulu. Apa ya? Baca doa. Ya, nanti Mbak ikutin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi. Laghafurur rahim. Subhanalladzi. Sakhara lana hadza. Lana hadza. Wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin, mudah-mudahan jalannya lancar yang baik. Oh iya Mbak, aku nih sebelum berangkat nih aku mau nawarin sesuatu nih Mbak. Jadi aku tuh sebenarnya lagi butuh duit nih Mbak. Ya banyak pengeluaran lah bulan ini. Aku tuh mau jual ini warisan dari keluarga aku, dari leluhur aku. Ini khasiatnya nih, kalau orang yang beli ini itu bisa awet muda. Dia tuh jadi nyimpen ini aja tuh bisa awet muda. Itu dulu nenek aku Mbak. Nenek aku umurnya usia 90 tahun, tapi dia nikahnya sama anak STM. Karena dia nyimpen pusaka ini. Dan ini pusaka ini aku mau tawarin ke Mbak. Ini pusaka nggak main-main Mbak. Udah 30 orang yang pakai dari turun temurun keluarga aku. Bentar.
Ini harus nyimpannya juga nggak sembarangan aku. Nah ini aku mau jual karena aku lagi butuh duit. Nah ini mbak, ini masker second dari turun-temurun keluarga aku. Jadi ini aku mau tawarin ke mbak nih, aku jual rugi aja 15 juta. Barangkali mbak punya duit. Ini hasilnya tuh ampun mbak. Mbak mau nggak? Enggak sih. Nggak mau nikah sama anak STMP nenek aku? Enggak ya? Wah ajib padahal ini mbak. Jadi nggak mau ya? Yaudah deh, kita jalan aja. Ini pusaka mbak. Ini kalau nyimpan ini nggak bisa tua-tua gitu. Kita bisa awet muda terus. Nanti kalau berubah pikiran bilang aja mbak ya. Baik banget, Mbah. Mbah, ini saya tuh nelfon Mbah ini karena saya tuh udah lama nih Mbah, usia udah tua tapi belum dapat jodoh nih. Jadi saya tuh pengen nelfon Mbah dan minta solusi biar saya tuh cepat dapat jodoh. Kemarin belum lama ini saya mau nembak cewek Mbah. Beneran, itu saya baru ngetik assalamualaikum, itu cewek langsung setruk. Lah gawat Mbak, ini emang apa sih itu hidup saya apa gimana? Aku bisa Mbak. Terus Mbah nih ya, belum lama ini saya tuh lagi suka sama seorang cewek Mbah. Iya tuh cewek cantik banget, Masya Allah Mbah, mungil. Tapi sayang Mbah, orang tuanya tuh nggak setuju sama saya. Iya beneran saya diusir Mbah, saya ke rumahnya saya diusir. Beneran, padahal nih saya tuh udah rela nungguin dia sampai lulus TK. Coba bayangin sakit hati saya gimana Mbah? Pikirin lah mateng-mateng. Jadi begini Mbah, maksud dan tujuan saya kemarin datang ke rumah Mbah itu tak lain dan tak bukan. Saya tuh pengen minta ilmu pelet yang paling sakti sama Mbah. Ya iya yang paling sakti biar saya cepat dapat jodoh. Ini yang kira-kira itu ilmu pelet, kalau duduk sebelahan sama target itu bisa langsung kelepek-kelepek.
Gimana? Ada nggak? Bisa nggak dicoba sekarang, Mbah? Hah? Ada syaratnya. Syaratnya apaan, Mbah? Harus sambil diliatin matanya. Oke, bentar, gue berhenti dulu nih. Soalnya gue lagi nyetir nih, nggak enak. Bentar, gue berhenti. Mas kok berani? Bentar. Ini aku lagi ada ini, apa? Nyobain ini ilmu. Gimana, Mbah? Harus sambil diliatin, terus dibaca mantranya, bentar. Cincang keling manuk cincang cilepeng 3 kali. Cincang keling manuk cincang cilepeng. Cincang keling manuk cincang cilepeng. Lah ini kelihatan malah makin jijik, Mbah. Lu yang benar ini mantra apaan? Salah mantra. Lu tadi mantra apa? Mantra nahan berak lu yang benar aja gua dikasih. Yang mantra pelet, tadi mantra pelet. Kata gua kebelet, nggak bener ini lu jalan lagi dong, Mbah. Payah banget dukun. Mbah, ini ngomong-ngomong kayaknya kalau pakai mantra, pakai jampe-jampe gua agak susah nih. Iya. Ada nggak yang pakai pusaka aja ilmu peletnya? Iya, biar gua gampang, Bang, nggak usah susah-susah ngapalin jampe. Ada. Pakai apaan, Mbah? Hah? Tali kutang bulurah. Buset. Tali kutang bulurah dipakai. Itu kagak ada yang lebih bagus apa? Kalau di film-film nih gua pernah dengar, ada juga tali pocong perawan. Hah? Sepatu Cinderella. Mana ada tali kutang bulurah, Pak? Mana lu, Bang, kagak beres lu, dukun lu. Nih, tali kutang bulurah nih. Kagak usah tali kutangnya. Itu kalau dia pakai daster, coba lu deketin, udah bau cuka tuh daster. Hah? Gimana segala kutang lu, yang bener aja lu. Hah? Ini mah gue bukan dapet jodoh yang ada. Hah? Baru juga deketin tuh pakai tali kutang, udah kena santet linggis gue. Lu macem-macem aja lu dukun lu. Beres lu. Itu gimana ini, Mbak? Masa gagal semua lu? Udah mantra gagal, pusaka gagal, segala tali kutang. Ada nggak yang lebih gampang itu? Apaan nih? Hah? Ilmu hipnotis. Caranya gimana hipnotis? Tarik nafas dalam-dalam. Oke, terus pandangan lurus ke depan. Teriak yang kenceng. Oke, gue coba nih ya. Bentar. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, pandangan lurus ke depan. Teriak yang kenceng. Heal. Itu gue udah teriak yang paling kenceng, Mbak. Emang teriaknya kayak gitu gue. Kagak bisa juga ini. Aduh, gagal gue nyari jodoh. Iya. Udah, Mbak. Kayak gini gagal mulu dari tadi lu. Aduh, dukun apaan lu kayak gini lu? Lu nih, Mbah, lu mendingan berhenti aja jadi dukun lu. Ya lu sakti kagak nyusahin orang. Lu gaya-gayaan doang lu. Betapa di atas gunung lu lihat kecoa nangisnya udah pura-pura mati lu, takutan lu. Udah lu berhenti aja jadi inilah, jadi dukun, gak usah jadi orang aneh-aneh lu. Ini gue udah dulu ya, Mbak, ya, teleponan ya. Soalnya gue masih dalam perjalanan ini. Ya gue lagi kerja, Mbak, gue kan taksi online. Iya. Ini gue mau nganterin apa? Tukang emas ke Pegadaian. Iya, udah gitu dulu ya. Ayo, Mbak, ya. Yuk. Assalamualaikum. Dukun gak ada yang bener jam sekarang. Mbak, ini maaf jadi lama nih teleponan ini. Sorry nih ya. Mbak, jadi di taksi online aku nih sebenarnya ada kayak semacam servis tambahan dari aku sebagai sopir gitu. Jadi kan kata teman-teman
درسنا قراءة تراثنا وافتح لنا بدرسنا قراءة تراثنا يا رب صل على رسول محمد سر الأولى يا رب صل على رسول محمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين للنور ختما أولا والأنبياء والمرسلين للنور ختما أولا وارزق بفهم الأنبياء لنا وأيام تنام وارزق بفهم الأنبياء لنا وأيام تنام ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا يا رب صل على رسول محمد سر الأولى يا رب صل على رسول محمد سر الأولى والأنبياء والمرسلين للنور ختما أولا والأنبياء والمرسلين للنور ختما أولا صلى على النبي محمد. Insya Allah. Kok bisa bagus? Emang kalau ini lagu Arab mungkin kebantu sama ini Mbak apa ada namanya Rasulullah di situ jadi suara aku jadi kebantu bagus gitu. Gak sing kan? Enggak tadi live kan dengar sendiri kan. Bagus banget. Ngomong-ngomong Mbaknya namanya siapa tadi? Aku Amalia. Amalia itu asal kata dari amal ya. Mungkin suka amal dulunya. Sering sedekah. Itu nama dari orang tua. Iya sih, emang aku nebak aja sih. Asbun aja gitu. Aku juga punya teman loh Mbak, namanya Amalia juga. Terus? Iya, itu kan Amalianya cuma teman. Kalau ini kan Amalia calon istri. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Kalau Mbak Amalia nih aslinya kelahiran mana? Aku kebetulan di Karawang sih mas, di Rangas Dengklok. Oh aslinya memang dari Karawang, Ya. aslinya lahir di Karawang. Kalau masnya di mana? Aku sebenarnya aslinya Jakarta, cuma belum lama ini tuh aku pindah ke Karawang. Kok bisa? Iya karena ini kan kebutuhan ini Mbak, kebutuhan cuan. Sebenarnya gini, setelah aku pindah ke Karawang tuh Mbak, aku tuh ngerasa kayak ternyata kita tuh nggak susah ya untuk ngelihat surga tuh. Iya nggak sih? Kok bisa? Mbak ngerasa nggak sih kalau di Karawang itu kita nggak susah ngelihat surga? Mas tahu di Karawang tuh. Oh kalau aku beda Pak, aku tuh begitu pindah ke Karawang itu ngerasa banget ternyata ngelihat surga itu mudah. Karena iya cukup pindah ke Karawang aja aku udah bisa ngelihat bidadari di samping aku. Saat kau terlalu rapuh